ibu-ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena pada hari ini kita diberi kesempatan bersama untuk memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah Natal kaum wanita KPPW Jemaat Sidoarjo. Walaupun ibadah Natal pada tahun ini berbeda dari ibadah Natal di tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19, tapi itu tidak akan mengurangi sukacita Natal kita di dalam hati kita masing-masing. Maka dari itu, selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama melantunkan puji-pujian sehingga suasana Natal semakin semarak, dan kita juga akan menikmati persembahan pujian dari kaum wanita KPPW Jemaat Sidoarjo. Mari ibu-ibu terkasih, kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita awali ibadah Natal ini dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2. Hai dunia, gembiralah. Dengan membuka hati dan berpengharapan akan sukacita Natal, kita akan memohon penyertaan Tuhan melalui doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Penatua Juistri Ulianawati. Selamat sore ibu-ibu dan kaum wanita GKJW Jemaat Sidoarjo yang terkasih. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa pada sore hari ini, memohon penyertaan Tuhan sehingga ibadah kita bisa berjalan dengan baik, lancar, dan berkenan di hadapan-Nya. Mari kita mengambil saat teduh, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Allah yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Karena cinta dan anugerah Tuhan, kami kaum wanita GKJW Jemaat Sidoarjo dapat menyelenggarakan ibadah Natal bersama KPPW Jemaat Sidoarjo pada sore hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena penyertaan dan berkat Tuhan yang luar biasa selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Sebelum jauh kami mengikuti ibadah pada sore hari ini, perkenankanlah kami memohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, atas segala kelemahan kami, terlebih ketidakmampuan kami untuk menjaga kekudusan hidup kami sebagai wujud kami mengasihi Tuhan. Kasihanilah kami ya Bapa, layakkanlah kami di hadapan-Mu. Pada sore hari ini kami bawa di dalam doa kami untuk jalannya ibadah Natal bersama KPPW Jemaat Sidoarjo dari awal hingga akhir nanti. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin, Tuhan yang akan memberkati, sehingga ibadah kami boleh kami lakukan dengan baik, dan kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Kristanto yang akan memimpin ibadah pada sore hari ini, di dalam mewartakan kabar sukacita di dalam pemberitaan firman. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, mengurapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seutuhnya ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian ya Tuhan, seru doa permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami naikkan dengan iman percaya kami, bahwa Yesus Kristus yang kelahirannya kami rayakan pada saat ini adalah Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa akan memimpin langkah hidup kami. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Penatua Juwistri Ulianawati. Mari ibu-ibu dan saudara terkasih, kita sambut dengan sukacita dengan bernyanyi bersama dari Kidung nomor 60 ayat 1 dan 2, Wiyosipun Gusti. Sungguh anugerah yang luar biasa dari Allah Bapa kita yang telah berkenan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk lahir ke dunia menyelamatkan hidup kita. Untuk menghayati anugerah kasih karunia-Nya ini, kita akan mendengarkan puisi dari Ibu De Vivian dari UPPW Korintus dengan judul Allah Immanuel. Allah Immanuel. Hari berganti hari kulewati, hingga sampai di hari ini. Kusadari hanya ada satu cinta, cinta abadi, cinta yang tak lekang oleh waktu, cinta tanpa mengenal pamrih, cinta Tuhan Yesus Kristus, cinta yang tak mengenal rupa. Aku bersyukur untuk saat ini Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar. Aku bisa berada di tempat ini. Penyertaan Tuhan takkan pernah berhenti. Meski pencobaan dan godaan merintangi, Tuhan tidak akan membiarkanku sendiri. Meski kegelapan selalu menyelimuti, kasih setia-Nya takkan pernah berlalu. Meski jalan hidupku susah dan berbatu, Dia, Tuhan yang selalu menggendongku. Saat jalan terjal curam dan berliku-liku, Tuhan selalu ada untukku. Tak
takkan pernah Ia meninggalkanku. Tangan kanannya selalu memegangku. Aku takkan pernah jatuh dan malu. Aku bersyukur dan bangga memiliki Allah sepertimu. Terima kasih Ibu Devi Vivian untuk persembahan puisinya. Sungguh indah sekali dan memantapkan iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus selalu ada untuk kita dan dimanapun kita berada, kita selalu diberkati oleh Tuhan. Baiklah ibu-ibu dan saudara terkasih, kita akan masuk di dalam acara penyalaan lilin. Sambil kita mendengarkan pujian dari KPPW Jemaat Sidoarjo dengan judul 1000 Lilin. Seribu
biasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ibu-ibu dari KPPW Jemaat Sidoarjo boleh memberikan pujian persembahan yang sungguh indah dan boleh menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua. Pada kesempatan ini, kita akan menghaturkan persembahan ibadah Natal kita seperti ada tertulis di dalam firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dari Mazmur 30 ayat 5. Sambil kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 147 ayat 1 dan 2. Di sini aku bawa. Kita akan masuk di dalam renungan Natal yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Kristanto. Tetapi sebelumnya, Ibu dan Saudara terkasih, kita akan menikmati pujian persembahan dari vokal grup UPPW Korintus dengan judul Gerangan Bayi Apakah.
Shalom, saudara-saudaraku sekalian, kaum wanita GKJW Jemaat Sidoarjo, para putri Sion, cabang Sidoarjo. Hari ini kita bersama-sama bersyukur kehadiran Tuhan, karena kita dapat merayakan perayaan Natal yang secara khusus kita rayakan dalam kategori kaum wanita GKJW. Permenungan kita di tengah-tengah kita merayakan Natal pada saat ini, kita dasarkan dari pembacaan Alkitab dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38 yang akan saya bacakan bagi kita demikian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudaraku, kaum wanita GKJW Jemaat Sidoarjo, para putri Sion GKJW Jemaat Sidoarjo, Shalom, selamat Natal, selamat bersukacita di hari kelahiran Kristus yang kita rayakan pada saat ini. Tema Natal kita pada saat ini adalah kelahiran Kristus membawa berkat bagi kaum wanita. Kelahiran Kristus membawa kasih karunia bagi kaum wanita. Saudara kaum wanita GKJW, tentu kita masih ingat akan salah satu kata mutiara yang begitu akrab bagi kita sekalian sebagai kaum wanita. Kata mutiaranya adalah sebagai berikut. Di balik kehebatan seorang laki-laki, ada kehebatan seorang wanita. Di balik kesuksesan seorang pria, ada seorang wanita hebat. Itu baru seorang. Coba bayangkan kalau 2 orang. Tentu laki-laki, pria akan lebih sukses lagi. Tentu maksud saya di sini bukan berarti yang lain, ya. Maksudnya adalah 2 orang wanita ini bisa ibu, bisa juga ditambah dengan istrinya, bisa juga ditambah dengan saudara perempuannya. Saudara sekalian yang terkasih, Yesus adalah
seorang laki-laki yang hebat. Yesus adalah seorang laki-laki yang luar biasa. Kita percaya bahwa Yesus itu memang 100% Allah, tapi juga dia adalah 100% manusia. Sehingga sebagai seorang manusia, di balik kesuksesan dia, di balik kehebatan dia, di balik pribadi dia yang begitu luar biasa, pasti ada seorang wanita yang hebat. Seorang wanita itu bisa kita katakan, bisa kita sebut adalah Ibu Maria, Bunda Maria. Maria sebagai wanita di balik kehebatan, kesuksesan Yesus dari sudut pandang seorang manusia, bahwa melalui karya seorang wanita, Maria, maka Yesus pun juga adalah menjadi seorang pria yang sukses, pria yang luar biasa, pria yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, barangkali dalam kehidupan kita sering jumbuh ya, ada Maria, ada Miriam, ada Maryam, ya. Ada Maria, ada Miriam, ada Maryam. Sebenarnya nama itu sama atau beda, atau bedanya di mana? Ya sebenarnya kata-katanya sama, atau artinya itu sama, maknanya sama. Hanya bahasanya itu yang berbeda. Kalau Marian itu adalah bahasa Yunani. Kalau Miriam ini adalah bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, Yunani, Perjanjian Baru. Kalau Maryam ini adalah bahasa Arab. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau pada saat ini Maria ini dikatakan sebagai wanita yang hebat, tentu karena dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Di dalam bacaan yang tadi kita baca bersama dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan yang ke-38, sampai 2 kali disebutkan kalau Maria ini adalah wanita yang hebat karena dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Mari kita melihat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat 28 di sana dikatakan, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 30, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi Maria menjadi seorang wanita yang hebat karena dia mendapatkan kasih karunia. Dan saya yakin kasih karunia yang diterima oleh Maria ketika dia menjadi alat bagi kedatangan Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui rahimnya, kita percaya bahwa kasih karunia itu tidak hanya diberikan kepada Maria saja 2000 tahun yang lalu, tetapi kita percaya ibu-ibu sekalian bahwa kasih karunia itu juga diberikan kepada kita, kaum wanita yang hidup di tahun 2020, tahun yang penuh tantangan ini, tahun pandemi yang hingga dengan saat ini belum tuntas, belum selesai, kita masih berjuang. Kita percaya bahwa kasih karunia itu juga dinyatakan kepada kita sekalian, kaum wanita. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi kasih karunia bagi kita sekalian melalui pengalaman Maria yang terus menginspirasi bagi hidup kita, kaum wanita GKJW dengan tantangan pada zaman sekarang ini? Saudaraku, paling tidak ada 2 hal yang bisa kita renungkan bersama di tengah-tengah kita menghayati apa berkat, apa karunia Natal di tengah-tengah kita merayakan Natal pada saat ini, khususnya bagi kita kaum wanita.
Dari bacaan yang tadi kita baca bersama, kita bisa melihat di sini bahwa berkat yang pertama, kasih karunia yang pertama yang diberikan kepada kaum wanita melalui kisah Maria ini adalah kekuatan. Di dalam ayat yang ke-30, di sana dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Jangan takut, hai Maria. Ayat ini menggambarkan kalau Maria pada saat itu juga takut. Takut, ada apa ini? Peristiwa ini begitu luar biasa. Dan tentu juga takut bagaimana dia seorang yang masih bertunangan, tiba-tiba dia harus mengandung. Tentu secara sosial dia akan mengalami ketakutan, akan mengalami ancaman, hidupnya tidak nyaman, hidupnya terancam karena pada saat itu dia bisa mendapatkan hukuman sosial karena dia hamil di luar nikah. Tetapi malaikat mengatakan, jangan takut. Tuhan mengaruniakan kekuatan. Tuhan mengaruniakan kemampuan supaya dia tetap bertahan dan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di tengah-tengah tantangan yang dihadapi oleh Maria sebagai seorang ibu, di sini kita melihat bahwa Tuhan mengaruniakan kekuatan, Tuhan mengaruniakan kesentosaan, Tuhan mengaruniakan damai di dalam hatinya. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya rasa berkat kekuatan, berkat kemampuan supaya kita tidak takut dalam kehidupan ini, terlebih di tengah-tengah tantangan pandemi ini, tentu menjadi sesuatu yang sangat penting supaya kita tetap dapat bekerja, supaya kita dapat berkarya, supaya kita dapat hidup dengan tenang, nyaman, dan damai. Hampir setiap saat, ibu-ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita mendengar ada banyak peristiwa, ada banyak tragedi yang terjadi. Tiba-tiba ada teman kita yang satu kantor mungkin terkena pandemi, wabah COVID sehingga harus dirawat. Bahkan tidak jarang ada keluarga-keluarga yang sebelumnya masih sehat, seger waras, bugar, tapi kemudian juga harus kehilangan nyawa karena COVID yang sampai saat ini masih belum tuntas. Kita masih berjuang keras. Kapan anak-anak bisa sekolah? Masih gampang. Angka-angka yang sakit semakin hari semakin bertambah dan bertambah besar. Ada rekor-rekor baru yang tercipta. Sehingga pada saat ini, dalam pengamatan saya dan berita-berita yang beredar, dan pengalaman dalam kehidupan layanan, banyak orang yang stres dan banyak orang yang sakit karena asam lambung. Banyak yang sakit karena asam lambung, karena dari pikiran, memikirkan anaknya, memikirkan saudaranya, memikirkan teman-temannya, memikirkan keluarganya, memikirkan ekonominya, memikirkan pekerjaannya. Bagaimana kalau ini terus terjadi? Bahwa pikiran yang begitu luar biasa. Barangkali juga suasana Maria pada saat itu penuh pikiran yang berat, penuh pikiran yang begitu membebani dalam kehidupannya. Tetapi Maria diingatkan supaya jangan takut. Ibu-ibu sekalian, para putri Sion yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah karunia yang diberikan kepada Maria dan juga diberikan kepada kita. Tantangan yang berbeda antara zaman Maria dengan kita.
kita percaya bahwa karunia itu diberikan kepada kita supaya kita kuat mental, kuat dalam menghadapi persoalan yang kita alami pada saat ini. Karena itu di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung pada saat ini, mari kita ingat Maria yang diingatkan oleh malaikat, jangan takut. Kepada kita semua, jangan takut. Kita punya Tuhan yang selalu menemani dan mendampingi dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang kedua yang bisa kita petik dari kehidupan Maria pada saat ini, bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, apa makna ayat ini? Makna ayat ini adalah Maria sebagai seorang ibu, dia tetap menjalankan tugasnya. Dia tidak lari dari tugas panggilan. Dia menjalani tugas pelayanannya dengan hati yang tulus sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Tuhan menetapkan Maria sebagai seorang ibu Yesus. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa karena menjadi seorang ibu itu tidak mudah. Dia harus menjadi seorang ibu kandung, dia harus menjadi seorang ibu susu, dia harus menjadi seorang ibu guru. Ibu kandung berarti dia harus mengandung selama 9 bulan. Ibu susu dia harus merawat anaknya dengan ASI. Dan ibu guru berarti dia harus mendidik Yesus, menemani Yesus, mengarahkan Yesus, mendampingi Yesus agar tumbuh dewasa menjadi seorang anak yang hebat dan luar biasa. Dan itu dilakukan karena dia memiliki jiwa sebagai seorang hamba. Dia ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kebaikannya bercermin dari kebaikan Tuhan. Aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Aku diutus oleh Tuhan. Maka jadilah apa yang menurut kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kebaikannya adalah kebaikan yang disinari oleh kasih Tuhan. Kebaikan yang terpancar dari kasih Kristus, kasih Allah sendiri yang memilih dia menjadi seorang hamba. Saya katakan bahwa berkat yang kedua ini adalah berkat ketulusan cinta kasih. Berkat kebaikan yang murni. Berkat kebaikan yang tulus dari seorang wanita. Ya, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, memang dalam setiap kehidupan kita dipanggil untuk berbuat baik. Tapi kalau kita renungkan, bagaimana dengan kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kebaikan itu adalah kebaikan yang memang disinari oleh cahaya Tuhan? Atau kebaikan yang arahnya sebenarnya bagi diri kita sendiri? Bagi ego kita sendiri? Paling tidak, ada 3 model kebaikan ya, yang perlu kita renungkan. Ada 3 model kebaikan yang perlu kita renungkan. Yaitu yang pertama adalah kita berusaha untuk berbuat baik, tapi dasarnya adalah untuk menyenangkan diri sendiri. Kita berbuat baik, tujuannya bukan orang itu mengalami kebaikan, tapi kebaikan itu untuk menyenangkan, membahagiakan kita sendiri. Jadi sama sekali dia tidak melihat orang lain, tapi melihat diri sendiri dari kebaikan yang dia lakukan kepada orang yang lain. Ada juga kebaikan, saya menyenangkan orang lain,
supaya orang itu menjadi senang. Ini sepertinya baik, ya. Saya menyenangkan orang lain supaya orang ini menjadi senang. Tapi bagaimana jika orang itu tidak senang? Dia akan kecewa, dia akan marah, ya. Dia akan protes, dia akan boikot, ya. Ketika kebaikannya itu tidak diterima dengan baik oleh orang lain atau dicurigai oleh orang lain, sehingga dia marah, dia tersinggung, dan dia akan kecewa, bahkan dia tidak akan berbuat baik lagi, ya. Karena tujuannya adalah dia ingin mencari kesenangan dengan menyenangkan orang lain. Tetapi ketika orang itu tidak senang, dia akan kecewa, dia marah, dan dia menutup pertemanan, persahabatan, komunikasi, relasi, ya. Karena orang itu tidak menerima kebaikan dari orang tersebut, padahal dia baik, ya. Kebaikan ini juga merupakan kebaikan yang tertuju pada diri sendiri, ya. Sedangkan yang ketiga adalah kebaikan yang terpaksa. Kebaikan yang terpaksa. Kita berbuat baik karena terpaksa. Kita berbuat baik dengan hati yang sakit. Kita berbuat baik dengan hati yang sakit. Enak-enak kita sedang rebahan, main HP, ya. Kemudian suami kita datang kerja, minta dibuatkan makanan ini dan itu, kemudian kita ngomel. Aku enak-enak lihat HP, tapi kok kita disuruh oleh suami atau mungkin orang yang baru datang dan minta bantuan kepada kita. Sehingga kita melakukan itu dengan hati yang dongkol, dengan hati yang marah, dengan hati yang kecewa, dengan hati yang merasa tidak nyaman. Ketika kita enak-enak ngobrol, nonton TV bersama dengan keluarga, tiba-tiba ada tetangga yang mengetuk pintu, minta pertolongan, diantar ke suatu tempat dan mengganggu kenyamanan dan keenakan kita. Kita menolong, kita membantu karena tetangga, tapi hati kita dongkol, hati kita marah, hati kita menjadi bergejolak, tidak menerima dengan sepenuh hati. Ini adalah kebaikan yang buruk, kebaikan yang berorientasi kepada diri sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita tidak ingin model-model kebaikan yang kita alami dalam kehidupan kita didasarkan kepada orientasi kepada diri sendiri. Tapi kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kebaikan yang memang disinari oleh kasih Tuhan. Kebaikan yang sebagaimana Maria lakukan. Maria masih muda. Maria masih bertunangan. Dia merasa belum siap memiliki seorang anak. Tetapi diminta Tuhan, direpoti oleh Tuhan, dimintai tolong oleh Tuhan. Bagaimana sikap Maria? Di dalam bacaan kita dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Dia menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataan. Jadilah menurut kehendak-Mu. Jikalau Tuhan menghendaki, saya harus berkorban, saya harus berbuat baik, saya harus berbuat sesuatu, maka itu akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan setulus-tulusnya, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Sebagai kaum wanita, sebagai putri-putri Sion, ibu-ibu semua adalah hamba-hamba Tuhan, dikaruniai sebagai seorang yang menjadi hamba Tuhan dalam segala macam
bidang pelayanan yang ada dalam kehidupan kita. Ada sebagai guru, ada sebagai dokter, ada sebagai perawat, ada sebagai pekerja, ada sebagai pegawai negeri, dan segala macam. Itu semua adalah sarana bagaimana Tuhan itu minta kepada kita semua untuk menjadi sahabat pelayanannya. Bersiapkah kita untuk direpoti oleh Tuhan, melakukan semuanya itu dengan sepenuh hati dan kesungguhan hati. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, jangan takut. Kekuatan dan juga ketulusan sinar kasih Tuhan yang menyinari, meluruskan segala kebaikan kita, itu yang menjadi berkat bagi kita semua di tengah-tengah kita merayakan Natal di masa pandemi ini. Bahwa kita dipanggil untuk tidak takut, dan kita tetap dipanggil untuk tetap menyatakan kebaikan. Sebagaimana Maria yang baik hati, karena kebaikannya bukan melihat kepada dirinya sendiri, tapi kebaikannya itu adalah kebaikan yang disinari oleh sinar kasih Kristus, sinar kasih Allah yang ada di dalam hati dan pikirannya. Sehingga kebaikannya bukan melihat kepada dirinya sendiri, tapi kebaikannya karena dia adalah seorang hamba Tuhan yang melakukan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita hayati, kita rasakan kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita, dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat Natal, hai Putri Sion. Tuhan memberkati selamanya. Amin. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Pendeta Kristanto. Semoga ibadah dengan renungan Natal dari Bapak Kristanto ini semakin menguatkan iman percaya kita dalam menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Di dalam saat teduh ini kita akan mendengarkan lantunan pujian dari UPPW Tiberias yang akan dipersembahkan oleh Ibu Arum Endaring Tias. Waktu dan tempat dipersilakan. Layakanlah hatiku menyambutmu Tuhan.
Ibu Arum untuk persembahan pujiannya. Sungguh indah sekali. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita dengan doa dan berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kristanto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang dinyatakan kepada kami, bahwa melalui Natal ini kami semua mendapatkan kasih karunia kekuatan untuk terus menjalani hidup yang penuh tantangan di dunia modern ini, berkejaran dengan waktu supaya kami semua sehat dan selamat. Kami tetap tegar, kami tetap dimampukan untuk bertahan. Demikian pula sebagai seorang wanita, kami tidak berhenti untuk tetap berbuat baik yang dilandasi oleh kasih Kristus sendiri, menyatakan bahwa kami adalah hamba-hamba Tuhan yang menyatakan kasih dari hati yang terdalam. Karena disinari oleh terang kasih Kristus, Tuhan, kami berdoa biarlah kaum wanita GKJW Jemaat Sidoarjo tetap tegar, tetap kuat, tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan, karena kami percaya Sang kasih Kristus akan tetap menyertai kehidupan kami, agar kami terus berkarya dalam kehidupan ini. Berkatilah kesehatannya, berkatilah rumah tangganya, berkatilah kehidupan ekonominya, dan berkatilah seluruh kebahagiaannya, sehingga seluruh kehidupannya menjadi kehidupan yang penuh berkat. Biarlah rumah tangganya, keluarganya, suami dan anak-anaknya, keluarga besarnya, Tuhan pakai sebagai alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Segala masalah, segala problema yang mereka hadapi, tetap ada pertolongan, cinta, dan kasih Tuhan yang membukakan di dalam hati dan pikiran mereka. Dan pada saat ini, kami bersama-sama akan mengakhiri ibadah Natal ini, meneruskan berkat-berkat Natal dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Kami mohon berkat-Mu, kiranya damai, berkat, dan kasih karunia yang berasal dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kepada kaum wanita GKJW Jemaat Sidoarjo dan juga seluruh keluarga, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibu-ibu dan saudara yang terkasih, ibadah Natal yang boleh kita ikuti bersama. Untuk acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan yang akan diawali oleh Ibu Ketua Panitia Natal KPPW kita tahun ini, yaitu Ibu Tugiharti Ernantoari UPPW Tiberias. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom, selamat sore ibu-ibu KPPW GKJW Jemaat Sidoarjo yang saya kasihi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami sangat bersyukur bahwa acara Natal KPPW GKJW Jemaat Sidoarjo yang diselenggarakan secara online boleh berjalan dengan lancar, yang kami yakini bahwa hal ini semata-mata karena anugerah dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristanto atas pelayanan firman-Nya pada sore hari ini, pada Bapak Ibu Majelis yang telah mendukung acara Natal di KPPW ini, dari rekan-rekan tim multimedia yang begitu besar tanggung jawabnya
atas terselenggaranya perayaan Natal secara online pada sore hari ini. Dan kepada tim Padus dan ibu-ibu yang telah berpartisipasi dalam memeriahkan Natal, sehingga acara Natal KPPW boleh semakin meriah karena ibu-ibu telah mengeluarkan suara emasnya. Kepada panitia Natal, yaitu dari UPPW Korintus dan UPPW Tiberias, yang telah berupaya keras dalam mewujudkan Natal KPPW di tahun 2020 ini. Natal di tahun ini memang terasa sangat istimewa karena masih dalam suasana pandemi yang tidak memungkinkan kita bertemu secara fisik, dan semoga hal ini tidak mengurangi sukacita dalam melaksanakan Natal pada sore hari ini. Dan semoga wabah virus corona ini bisa segera berakhir dan kita bisa melaksanakan Natal di tahun depan dengan tatap muka satu dengan yang lainnya. Kami mewakili panitia mohon maaf di dalam menyelenggarakan Natal ada kekurangan atau tidak berkenan di hati ibu-ibu. Kiranya demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam menyampaikan sambutan ini. Kiranya damai sejahtera yang Tuhan Yesus limpahkan menyertai kita semua. Akhir kata saya mengucapkan selamat Natal di tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru di tahun 2021. Semoga dengan semangat Natal kita bisa mewujudkan sosok wanita yang menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk sambutannya Ibu Tuki Harti Ernantoari. Tuhan memberkati. Sambutan yang berikutnya adalah dari Ibu Ketua KPPW Jemaat, yaitu Ibu Yayu Testuningsi. Shalom, selamat sore dan salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Saya Yayu Estianto, Ketua KPPW GKJW Jemaat Sidoarjo. Saat ini saya sangat bersyukur bahwa dalam masa-masa yang memprihatinkan karena adanya pandemi COVID-19 seperti ini, kita semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan rasa sukacita untuk menyambut kehadiran Sang Juru Selamat yang kelahirannya kita peringati dalam acara Natal kita kali ini. Kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kristanto yang telah berkenan membawakan kebenaran firman Tuhan, dan juga kepada ibu-ibu sekalian yang telah berkenan hadir menyaksikan acara Natal KPPW kali ini yang disiarkan secara online melalui channel YouTube GKJW Sidoarjo. Memang bukan suatu hal yang mudah ketika kita terlahir sebagai seorang wanita. Dan beban itu tidak menjadi semakin ringan ketika seorang wanita beranjak dewasa dan kemudian mendapatkan tambahan gelar sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan juga sebagai seorang wanita pekerja. Namun Alkitab menempatkan wanita sebagai sosok yang sangat istimewa, karena sejak awal mula penciptaannya, Allah telah memberikan gelar kehormatan kepada wanita sebagai seorang penolong yang sepadan. Jika di masa pandemi ini ada di antara kita yang mengalami pergumulan yang begitu berat, ada yang harus kehilangan sumber penghasilannya, ada yang harus kehilangan kesempatan untuk bersosialisasi, ada yang merasakan kekhawatiran dan kecemasan akan kondisi kesehatan dan keamanannya, bahkan mungkin ada yang harus kehilangan orang-orang terkasihnya. Namun ingatlah bahwa sejak awal
Allah telah menciptakan wanita sebagai sosok yang kuat dan hebat. Tetaplah ingat bahwa Yesus yang kita percayai adalah Sang Immanuel, Allah yang Maha menyertai. Dia yang akan senantiasa memberikan anugerahnya sehingga mencukupkan kasih dan kuasa-Nya untuk menjagai kita menjalani hari-hari ke depan. Jangan pernah takut dan khawatir, karena kita mempunyai Allah yang Immanuel. Kita berharga di mata Allah, dan dengan keistimewaan seperti ini, wanita harus bangkit menjadi penolong bagi suami, bagi anak-anak, dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ingatlah, dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat, terutama bagi orang-orang terdekat kita. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong harapan baru di tahun 2021 di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Ibu Yayu atas sambutannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya adalah sambutan yang ketiga dari PHMJ. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Penatua Dwi Handayani. Waktu dan tempat dipersilakan. Sugeng dalu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya dan juga penyertaannya kita bisa dipertemukan pada saat ini dalam ibadah Natal KPPW. Pada kesempatan ini, atas nama Pelayan Harian Majelis Jemaat GKJW Sidoarjo, saya mengucapkan terima kasih kepada KPPW, terkhusus kepada Panitia Natal KPPW tahun 2020 atas terselenggaranya ibadah Natal KPPW pada malam hari ini. Ibadah Natal KPPW yang sudah terselenggara dengan baik dan indah, meskipun masih dilakukan secara daring karena masa pandemi. Kiranya semangat dan sukacita Natal di masa pandemi ini tidak menciutkan hati kita dalam menyongsong kelahiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat kita, seperti semangat panitia dalam mempersiapkan ibadah Natal KPPW pada malam hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu UPPW Tiberias dan juga ibu-ibu UPPW Korintus yang saat ini kadapuk menjadi panitia Natal KPPW. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema Natal KPPW pada saat ini adalah dan mereka akan menamakan Dia Immanuel. Dengan subtema, kelahirannya membawa berkat bagi kaum wanita. Ibu-ibu yang terkasih, kiranya kita sebagai kaum wanita yang sudah terberkati bisa menjadi saluran berkat di dalam setiap segi kehidupan kita, bagi keluarga, bagi lingkungan di sekitar kita, bagi persekutuan pelayanan kita. Kita bisa saling membantu, kita bisa saling menopang, dan bisa saling menguatkan, terlebih di masa pandemi seperti ini. Akhir kata, atas nama majelis dan warga jemaat GKJW Sidoarjo mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun 2021. Kiranya kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melingkupi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Matur nuwun untuk Ibu Penatua Dwi Handayani, Tuhan memberkati. Demikianlah ibu-ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untayan demi untayan pada ibadah Natal pada hari ini sudah kita hayati bersama.
kiranya menjadi damai dan sukacita dan berkat bagi kita semua. Amin. Kita tutup dengan puji-pujian Natal sambil kita bersalam-salaman dengan anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati.